Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy A5 2017. Seri A17 memang membawa banyak perubahan dari seri 2016, mulai dari desain, fitur, sampai tampilan antarmukanya pun berubah. Apakah perubahan itu bikin HP ini jadi lebih bagus? Atau masih mendingan seri 2016 yang harganya sudah lumayan turun? Sebelum kita ngejawab pertanyaan itu, saya mau kasih pesan-pesan dari Home Credit yang jadi sponsor di video ini. Pengen beli gadget Samsung terbaru? Dengan cicilan 0% di Home Credit, kamu bisa memiliki gadget Samsung impianmu tanpa kartu kredit, tanpa bunga, dan tanpa tunggu lama karena proses pengajuannya cukup 30 menit saja. Berlaku untuk semua handphone dan tablet Samsung. Bebas bunga, bebaskan kreasimu. Home Credit juga mengadakan kontes cerita inspirasi dengan hadiah traveling ke Praha. Asik banget kan? Cuma modal bercerita, bisa ke Eropa. Gratis pula. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kunjungi www.homecredit.co.id/andabisa, yang linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Tahun ini, Samsung seri A bukan lagi jadi HP yang ngandelin kegantengan ala flagship sebagai nilai jual yang paling kuat. Justru kalau Anda nonton iklannya di TV atau di YouTube, desain dari HP yang bikin ingat sama Galaxy S7 ini malah jarang diomongin. Yang selalu diomongin malah fitur anti-air yang nanti akan kita bahas. Tapi yang namanya seri A ya tetap aja seri A. Desain tetap jadi bagian yang penting di HP ini. Dibandingin dengan A516 yang kelihatan tegas dan maco karena punya bentuk yang lebih ngotak, A517 tampak lebih elegan dan simple karena bentuknya nggak kelihatan macam-macam. Di bagian depan atas kita akan menemukan earpiece, logo Samsung, sensor cahaya dan proximity, plus kamera 16 megapiksel. Di bagian bawah ada tombol home yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari ditemani dua tombol kapasitif yang ada lampunya. Walaupun tingkat akurasi sensor sidik jari HP ini sudah lumayan tinggi, tapi kecepatan responnya kerasa lebih lambat kalau dibandingin sama HP lain dengan harga sekelas. Hal yang saya suka dari sensor ini adalah kita nggak harus neken tombol home-nya supaya jari kita kebaca. Cukup sentuhin aja. Di bagian kanan HP ini, kita bakal nemuin tombol power dan speaker. Terus di sebelah kiri ada tombol volume dan slot nano SIM 1. Di bagian atas ada mikrofon plus slot nano SIM 2 plus kartu microSD. Dan di bagian bawah ada port USB tipe C, lubang mikrofon, dan jack audio. Sementara di bagian belakang ada kamera 16 megapiksel dan LED flash plus logo Samsung. Walaupun bagian belakang HP ini sudah dilapisi dengan tempered glass, nggak sedikit orang yang mengira kalau bahannya terbuat dari plastik. Karena kelihatannya memang kayak gitu. Waktu saya pegang pun feel-nya lebih mirip plastik daripada kaca. Bagian belakangnya juga mudah banget tertempel sidik jari dan walaupun HP ini baru dipakai sekitar 2 minggu, sudah banyak goresan-goresan halus seolah bagian belakang ini nggak dilindungi lapisan apapun. Secara keseluruhan, saya suka dengan desain dari A517. HP ini punya bentuk yang simpel dan kerasa lebih pas di tangan, berkat lengkungan di sudut-sudutnya. Kalau dibandingin sama seri 2016, seri kali ini lebih enak buat dipegang. Tapi kalau kita ngomongin sisi penampilan aja, saya agak susah buat nentuin HP mana yang lebih bagus. Di satu sisi, saya suka sama tampilan hitam polos di bagian depan seri 2017, tapi saya juga suka kilauan kaca yang ada di bagian belakang seri 2016. Lah, gimana dong? Daripada saya bingung, akhirnya saya minta bantuan teman-teman di Twitter dan Instagram Gadgetin buat nentuin mana yang lebih bagus. Dan hasilnya, 65% dari teman-teman yang sudah voting di Twitter milih seri 2017 sebagai HP yang lebih cakep. Sementara di Instagram, saya nggak bisa bikin poll kayak di Twitter, jadi saya baca-baca aja isi komennya. Hasilnya juga nggak terlalu jauh sama yang di Twitter, kebanyakan lebih senang sama penampilan seri 2017, terutama di bagian depan. Nggak sedikit juga orang yang komen kalau mereka lebih senang bagian depan 2017, tapi lebih senang sama bagian belakang seri 2016, sama kayak saya. Tapi mau apapun pilihannya, saya rasa aman buat bilang kalau penampilan keduanya sudah sama-sama cakep, dan nggak bakal ada yang nolak kalau ada yang ngasih. Di bagian display, HP ini bener-bener memanjakan mata saya berkat layar Full HD Super AMOLED-nya. Dengan layar Super AMOLED, jangkauan warna yang bisa ditampilin HP ini jadi lebih luas. Putihnya lebih putih, dan hitamnya lebih hitam. Warna-warna lain pun terasa lebih nendang dan enak buat dilihat. Ditambah dengan viewing angle yang sempurna dan resolusi yang tajam, saya sangat menikmati tampilan yang dihasilin layar A517. Sama sekali nggak ada keluhan. Sebelum kita lanjut ke bagian performa, kita baca dulu spesifikasinya. Samsung A5 2017 menggunakan prosesor Exynos 7880, GPU Mali T830, RAM 3GB, memori internal 32GB, kamera belakang dan depan 16 megapiksel, baterai 3000 mAh, USB tipe C, dan sistem operasinya Android Marshmallow. Dengan kapasitas 3000 mAh, daya tahan baterai ini lumayan memuaskan karena hampir selalu bisa tembus 1 hari pemakaian saya.
tapi nggak pernah tembus 2 hari. Durasi screen on time-nya lumayan beragam, mulai dari 5 jam sampai 7 jam tergantung HP-nya dipakai buat apa. HP ini juga sudah ngedukung teknologi pengisian cepat, sehingga durasi ngecas dari sisa baterai yang sedikit ke penuh cuma butuh waktu 1,5 jam. Kalau dicas selama 40 menitan, baterainya sudah keisi 50%-an. Soal kecepatan, HP ini bisa ngejalanin mayoritas aplikasi yang saya pakai dengan mulus. Wajar aja sih, aplikasi yang saya pakai rata-rata cuma seputar sosmed, chatting, sama buat baca-baca artikel aja. Kalau HP harga 5 juta nggak bisa jalanin aplikasi kayak gitu sih, namanya gawat banget. A517 juga nggak ada masalah buat mainin game-game ringan kayak Subway Surf, Gardenscape, sama Rooms of Doom. Semuanya bisa dijalanin dengan lancar jaya. HP ini baru bakal agak kewalahan kalau dipakai buat main game 3D berat kayak Suicide Squad Special Ops, karena bakal kerasa patah di setting medium. Kalau mau lancar, kita harus main di settingan yang paling rendah. Di bagian sensor, saya dibuat terkejut karena HP ini punya gyroscope. Awalnya saya udah seneng karena mengira Samsung udah nggak beli sensor lagi. Tapi waktu diuji buat nonton video 360, gyronya terasa percuma karena fungsinya nggak stabil. Nonton video 360 sama sekali nggak nyaman karena gambarnya jadi berguncang. Dan kalau maksa buat tetap nonton malah bakal bikin pusing aja. Jadi walaupun udah kebaca di sensor box, saya anggap HP ini nggak punya gyroscope. Salah satu bagian yang kerasa simple tapi nggak ada di HP ini adalah LED notifikasi. Tapi saya sama sekali nggak ngerasa kehilangan karena HP ini punya always on display yang fungsinya juga buat nunjukin notifikasi. Bahkan fungsinya lebih luas dari itu. Karena fitur ini bisa nunjukin aplikasi apa yang ngasih notifikasi, informasi sisa baterai, dan informasi waktu berupa tanggal dan jam. Memang, di Play Store sudah ada beberapa aplikasi yang fungsinya mirip. Tapi waktu saya baca komen-komennya, banyak yang bilang kalau aplikasi-aplikasi itu ngabisin banyak baterai, dan fungsinya nggak terlalu stabil. Jadi, mendingan pakai fitur yang sudah masuk dalam sistem kan? Karena sudah dapetin rating IP68, Galaxy A517 juga nggak masalah waktu kena paparan air. Mau kena guyuran hujan, air keran, sampai direndam pun nggak ada masalah. Asal airnya bukan air laut aja. Perlu diingat juga kalau HP ini nggak disarankan buat dicas setelah basah-basahan. Terutama kalau muncul notifikasi yang bilang kalau port USB-nya lembab. Dengan adanya rating IP68 ini, omongan "kamu tidak cocok kerja di air" pun jadi nggak berlaku lagi. Selain mendapat tambahan dalam hal fitur, A517 juga dapetin penyegaran tampilan antarmuka. Tampilan yang punya nama Grace UI ini memang kelihatan beda dari tampilan HP-HP Samsung yang lama. Ikonnya baru, susunan settingnya baru, fitur di dalamnya pun lebih fleksibel. Contohnya, kita bisa mengatur beberapa indikator di dalam table quick setting tanpa harus masuk ke settingnya. Lalu ada fitur yang mirip dengan 3D Touch di iPhone walaupun pilihan fungsinya belum sebanyak itu. Lalu kontrol kameranya juga lebih fleksibel, karena sistem yang baru ini sangat mendukung pemakaian dengan satu tangan aja. Dan ngomong-ngomong soal kamera, secara keseluruhan saya suka dengan foto yang dihasilin HP ini. Warnanya bagus dan detailnya bisa ditangkap dengan baik. Walaupun dynamic range-nya kurang seimbang, tapi mode HDR-nya bisa nutupin kekurangan itu dengan sangat baik. Sayangnya, gambar-gambar yang bagus itu kebanyakan berasal dari kondisi cahaya yang cukup. Kalau dalam kondisi low light, hasilnya bakal 50-50. Kadang bagus, tapi kadang kelihatan goyang karena HP ini nggak punya OIS. Buat ngurangin resiko goyang itu, saya sampai harus beberapa kali ngambil suatu foto dan terkadang gambarnya masih kelihatan goyang. Karena nggak ada OIS, hasil rekaman video di A517 pun bakal kerasa lebih goyang daripada A516. Berikut perbandingannya. Buat kamera depan, sifatnya juga mirip. Kalau kondisi cahaya lagi bagus, gambar yang ditangkap bakal bagus. Tapi kalau dalam kondisi low light, saya harus beberapa kali take dan terkadang gambarnya masih aja kelihatan goyang. Ngomong-ngomong, resolusi 16 megapiksel nggak terlalu banyak ngaruh lah ke ketajaman gambar. Kesimpulan, Galaxy A5 2017 adalah HP yang cocok buat dimiliki kalau Anda pengen ngerasain pengalaman menggunakan HP flagship Samsung, khususnya Galaxy S7. Dengan desain yang hampir bisa menipu mata, fitur-fitur ala flagship kayak water resistant, always on display, fast charging, dan tampilan antarmuka terbaru, Samsung sukses memberikan bumbu flagship ke HP ini. Tapi ingat, itu cuma bumbunya aja ya, karena bahan dasar kayak mesin dan kamera dari HP ini tetap masuk ke kelas menengah. Jadi, apakah A517 recommended? Buat saya iya,
kecuali kalau Anda butuh HP buat bermain game berat atau sering pakai HP-nya buat ngerekam video. Demikian review Samsung Galaxy A5 2017 dari Gadgetin. Kalau minat buat beli HP ini, linknya sudah saya taruh di bawah. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!